Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Sudah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemudian kita puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan diberi taufik untuk memulai hari kita dengan kebaikan, di mana sebaik-baik hari bagi seorang hamba yang beriman adalah hari yang mana dia memulainya dengan suatu kebaikan. Dan seluruh hari bagi orang yang beriman adalah hari yang mana dia memulainya dengan suatu keburukan, kemaksiatan. Dan di antara kebaikan yang paling utama adalah kebaikan belajar Al-Quran. Di antara sebaik-baik amalan adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang mana pada pagi ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Maka ini adalah suatu nikmat yang hendaknya kita memperbanyak untuk mensyukurinya dengan berusaha untuk istiqomah di atasnya. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad, para sahabatnya, para keluarganya, dan semua para pewaris ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Iman, kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, dan ini insyaallah merupakan pembahasan atau pertemuan yang keempat yang berkaitan dengan bahasan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan satu huruf hijaiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf-huruf syajariyah. Itu huruf-huruf yang keluar dari tengah lisan, seperti shin, jim, dan ya. Kemudian setelahnya adalah kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dhad. Ya, kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf dhad. Yang pertama, berkata Syekh di sini, ibdaluha dha'an, yaitu mengganti dhad dengan dha. Ya. Dhad diganti dengan dha. Dhalla. Ya. Dhalla. Faman dhalla. Faman dhalla. Ya. Ini juga termasuk kesalahan yang bisa merubah makna. Karena beda antara makna dhalla dengan dhad dengan makna dhalla. Dhad dengan dhad, ya. Dhalla maknanya adalah
sesat. Faman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka kesesatannya itu atas dirinya. Dia yang menanggung dampak negatif dari kesesatannya. Tapi kalau dhalla dengan dha, mananya adalah senantiasa, terus menerus. Ini perbedaan yang sangat jauh dari sisi makna. Ya, dan ini termasuk kesalahan yang sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah ibdaluha dalan, mengganti huruf dhad dengan dal. Contohnya tufidun, yang harusnya dibaca dengan dhad, dia baca dengan dal. Ya, sebagaimana apa inti dari kesalahan ini? Inti dari kesalahan ini adalah pada makhrajnya. Ya, kesalahan ini intinya adalah pada makhrajnya. Dia mengucapkan dhad dari makhraj dal. Sehingga yang keluar tentunya huruf atau suara dal. Mungkin sebabnya ya adalah bermudah-mudahan. Dan sebab atau ada dua hal yang menjadi sebab kenapa dia mengucapkan dhad dari makhraj dal. Mungkinan ada dua sebab. Yang pertama adalah dia tidak mengetahui dari mana keluarnya huruf dhad ini. Ya. Yang kedua adalah bermudah-mudahan. Karena dhad ini termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan. Ya, makhrajnya sulit. Tapi lisan menempel ke gigi-gigi yang biasa kita buat untuk mengunyah makanan. Ini akan sulit. Tapi kalau dal mudah makhrajnya, yaitu ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, sehingga orang ingin gampang, ingin mudah. Ya, toh suaranya pun tidak beda jauh antara dhad dengan dal. Sehingga ingin menggampangkan, maka dikeluarkanlah huruf tersebut dari makhraj dal. Kemudian yang ketiga adalah nutqun faraghi, nutqu faraghin sauti. Nutqu faraghin sauti biza'mi istiqalatiha. Itu mengucapkan dhad dengan suara yang terputus. Mengucapkan dhad dengan suara yang terputus. Dia mengira cara baca demikian itulah yang disebut dengan sifat istitolah. Karena dhad di antara sifat yang dimiliki olehnya adalah istitolah. Dulu pernah kita bahas pengertian dari istitolah ya, yaitu mengalirnya lisan kita ketika mengucapkan huruf dhad. Dan ini adalah suatu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf dhad. Ya, dia mengira cara istitolah adalah demikian. Ini termasuk suatu kesalahan. Ya. Dia tidak mengalirkan suara. Suaranya terputus ketika mengucapkan dhad. Ini adalah suatu kesalahan. Karena di antara sifat yang lain yang dimiliki dhad adalah rokhawah. Sifat rokhawah. Itu mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf ini. Khususnya ketika huruf ini dalam keadaan sukun atau bertasydid. Ya, dalam keadaan sukun atau bertasydid,
maka suara dhad mengalir. Am, am, ya, tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda. Di samping lisan mengalir ketika mengucapkan dhad, suara juga demikian, suaranya juga mengalir. Kalau sampai suaranya terputus, ya, karena dia ingin melakukan istitolah misalkan, suaranya terputus karena dia ingin melakukan istitolah, karena ingin mengalirkan, menggerakkan lisannya ke depan, maka ini termasuk suatu kesalahan. Dan ini sering terjadi. Nah, ini sering terjadi. Kemudian yang keempat adalah qalqalatuha, yaitu contohnya waqadhaba, waqadhaba, ya, mengqalqalakan huruf dhatnya. Bagaimana yang kita tahu bahwasanya dhat tidak memiliki huruf sifat qalqalah, ya, sehingga kalau diqalqalakan pada suatu kesalahan. Ikhraju gunnatin ma'aha, mengeluarkan gunnah ketika mengucapkan dhad. Atau dengan kata lain, dia mengucapkan dhad dengan gunnah, dengan diiringi gunnah. Contoh ya, qawla, qawla, ini ada gunnahnya. Ya, sebagaimana dahulu yang kita singgung, ya, bahwasanya gunnah itu adalah suatu suara yang bisa memperindah bacaan. Gunnah itu adalah suara, dalam bahasa kita adalah suara yang bisa memperindah suatu bacaan. Ya, makanya di antara orek-orek yang suaranya bagus, ya, dia menggunakan, banyak sekali menggunakan suatu, ya, hingga terdengar memang suaranya atau bacaannya terdengar enak mungkin, ya. Namun ini kesalahan. Namun ini adalah suatu kesalahan. Menggunakan suatu huruf yang secara asal tidak memiliki sifat gunnah, maka ini adalah suatu kesalahan. Ya, kita ulang, menggunakan suatu huruf yang tidak memiliki sifat gunnah secara asal, maka ini adalah suatu kesalahan. Atau secara umum, memberikan kepada suatu huruf sifat yang dia tidak miliki, ini adalah suatu kesalahan. Baik, kemudian yang keempat, idghamha bima ba'daha, yaitu mengidghamkan huruf dhad dengan huruf setelahnya, memasukkan. Idgham maknanya adalah memasukkan, ya, memasukkan yang mana tidak tersisa sedikit pun dari suara dhad dan sifat dhad. Makna idgham di sini adalah memasukkan sehingga tidak tersisa sedikit pun dari suara dhad ataupun sifat dhad. Ya. Yang terdengar adalah langsung suara huruf setelahnya. Yang terdengar adalah langsung suara huruf setelahnya. Ini makna idgham. Contoh adalah utturra. Utturra. Jadi kalau kita membaca dengan seperti ini, utturra, harusnya urra, ya, dia langsung utturra. Nah, atau mungkin kalau di online mungkin suara lebat tidak terdengar atau samar, ya. Contohnya utturra, seharusnya ada dotnya, namun dia langsung membaca to, langsung ke makhraj to, sehingga suara dotnya hilang dan sifat dotnya juga hilang. Ya, ini adalah suatu kesalahan. Harusnya adalah dia
mengucapkan dot terlebih dahulu dan menampakkan sifat dot terlebih dahulu, yaitu rokhawah dan istitolahnya, yang mana dua sifat ini tidak ada pada huruf setelah dot yang pada kalimat ini, huruf to. Dot di sini adalah to, yang mana istitolah dan rokhawah itu tidak ada pada to, ya. Jadi ketika mengucapkan kalimat yang seperti ini, kita harus mengucapkan dot terlebih dahulu dan memberikan sifatnya. Tur, ya. Contoh yang lain, arwadtum, yang mana seharusnya arwadtum, ya. Dot kemudian ta. Baik. Kemudian huruf setelahnya adalah lam. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf lam. Tafkhimuha fi mahalli tarqiq, yaitu mentafkhimkan lam di waktu yang seharusnya dibaca tarqiq, menebalkan lam di waktu yang seharusnya dibaca tipis. Ya, kita ulang, menebalkan lam di saat yang seharusnya dibaca tipis. Lam ini pada umumnya dibaca tipis. Pada umumnya lam ini dibaca tipis. Kecuali pada kalimat Allah yang mana sebelumnya adalah harokat fathah atau harokat dhammah. Lam dibaca tebal. Ya. Kalau di saat yang seharusnya dibaca tipis, dia membacanya dengan tebal, maka ini adalah suatu kesalahan. Contohnya adalah al-latif, al-latif, ya. Dia membaca lamnya dengan tebal. Kemudian yang kedua, tarqiquha fi mahalli tafkhim, yaitu menipiskan lam ketika seharusnya dibaca tebal. Menipiskan lam ketika seharusnya dibaca dengan tebal. Ini yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu, ya, itu pada kalimat Allah. Kalimat Allah. Terkadang lafaz ini dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Kalau yang seharusnya ketika seharusnya dibaca tebal, dia membacanya dengan tipis, maka ini termasuk suatu kesalahan. Misalkan minallah, ya, harusnya dibaca minallah, minallah. Baik. Kemudian yang kedua, idghamuha bima ba'daha, yaitu mengidghamkan dengan huruf setelahnya. Mengidghamkan lam kepada huruf setelahnya. Contoh, anzalna. Anzalna, dia baca dengan anzanna. Anzanna. Dia memasukkan lam kepada nun. Ya. Ini juga termasuk kesalahan mungkin yang sering terjadi, ya. Karena memang berdekatannya kedua huruf ini. Lam dengan nun. Ya, dahulu pernah kita sampaikan suatu huruf ketika makhrajnya itu berdekatan, kalau kita tidak hati-hati maka bisa jadi akan terjadi idgham. Karena
saking berdekatannya kedua huruf tersebut. Contoh yang lain, wala tuhamminna, tuhamminna, hilang lamnya. Harusnya wala tuhammilna. Baik, kemudian yang keempat, idghamul lamil qamariyah fil jim, yaitu mengidghamkan lam qamariyah. Kita kenal bahwasanya dalam al-ta'rif, ya, atau al-ta'rif, ya, al-ma'rifah, itu ada dua jenis, al-qamariyah dengan al-syamsiyah. Ya, kalau al-qamariyah itu lam yang qamariyah itu jelas, suaranya jelas. Al-jibal, al-jibal, al-bait, al-an'am, dan lain sebagainya. Ini suara lamnya jelas. Ini al-qamariyah, dinamakan al-qamariyah. Kalau al-asyamsiyah, lamnya masuk ke huruf setelahnya. Lamnya diidghamkan ke huruf setelahnya, sehingga tidak terdengar lagi suara lam. Ya, secara bacaan tidak terdengar lagi suara lam. Adapun secara tulisan tertera, lam itu tertera, namun tidak dibaca atau masuk ke huruf setelahnya, sehingga tidak terdengar lagi suara lam. Contoh, asyamsu, asyamsu, ya, at-tammatul kubra, misalkan, ya, dan lain sebagainya. Itulah perbedaan antara lam qamariyah dengan lam syamsiyah. Kesalahan yang pada poin keempat ini adalah kesalahan pada idgham qamariyah yang seharusnya dibaca dengan izhar, dengan jelas, dia mengidghamkan pada huruf setelahnya. Ya, dia menghilangkan suara lamnya. Contoh, al-jibal, seharusnya al-jibal dibaca al-jibal. Baik, kemudian yang kelima, khalqu sautiha bisyai'in minal gunnah. Khalqu sautiha bisyai'in minal gunnah, itu mencampur suara lam dengan sedikit gunnah. Mencampur suara lam dengan sedikit gunnah. Contohnya, billah, ya, billah, dia dengungkan lamnya. Ya, ini juga termasuk suatu kesalahan. Baik. Selanjutnya adalah huruf nun. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf nun. Adam i'ta'iha haqqaha minal gunnah indal waqaf 'alaiha fin nahwi nasta'in. Tidak memenuhi haknya. Memenuhi hak nun. Dulu pernah di awal-awal pelajaran ini kita sampaikan bahwasanya setiap huruf itu punya hak dan mustahaknya. Setiap huruf itu punya hak dan mustahaknya. Apa makna hak dan mustahak? Makna simpelnya adalah hak itu adalah sifat lazimah, sedangkan mustahak adalah sifat arifah. Sehingga setiap huruf itu harus diberikan sifat lazimahnya dan sifat arifah. Dulu pernah kita bahas tentang macam-macam sifat lazimah beserta dengan huruf apa saja yang memiliki sifat-sifat lazimah tersebut. Ya, artinya setiap huruf harus diucapkan beserta sifat-sifatnya. Nah, itu intinya. Ketika mengucapkan nun, ya, tanpa menyempurnakan sifatnya,
maka ini termasuk suatu kesalahan. Ini ya yang dimaksud pada poin pertama ini. Ada bi'ta'iha haqqaha minal gunnah, yaitu tidak memberikan haknya, tidak menyempurnakan haknya, sifatnya, ya, tidak menyempurnakan sifatnya. Dalam hal ini adalah gunnah, ya, tidak menyempurnakan gunnah pada nun. Indal waqaf 'alaiha. Ya. Atau apa? Dia tidak memberikan hak sifat yang seharusnya dari gunnah tersebut pada nun. Sifat yang seharusnya dari gunnah tersebut pada nun ketika waqaf. Ya, ketika waqaf. Perlu kita ketahui bahwasannya nun itu ketika waqaf, ya, ada gunnah, dan dalam setiap keadaan nun itu ada gunnahnya, ya. Mungkin dahulu pernah kita bahas ya tingkatan-tingkatan gunnah dan tingkatan-tingkatan gunnah. Tingkatan pertama itu akmal madakun, itu gunnah yang paling sempurna. Ada pada nun yang bertasydid. Di antaranya ada pada nun dan mim yang bertasydid. Di akmal matakun ini tingkatan pertama ini gunnahnya memanjang, sangat panjang. Ya, inna memanjang. Yang kedua, gunnah kamilah. Gunnah yang sempurna itu ada pada di antaranya ada pada ikhfa. Hakiki ya, min qabl ini gunnahnya juga memanjang, namun lebih pendek dari tingkatan pertama. Yang ketiga ini yang dimaksud pada poin pertama ini, itu gunnah naqisah, gunnah yang kurang, yang ada pada nun sukun, baik sukunnya itu asli atau sukunnya itu karena waqaf. Dan pada nun sukun, baik sukunnya itu karena asli atau sukunnya karena waqaf. Ya. Seperti apa gunnah naqisah ini? Yang mana nun sukun dan mim sukun seharusnya dibaca, ya. Contoh nasta'in, ya. Kalau dia tidak menunaikan haknya ini, hak gunnah ini, dia kurang dalam pengucapan gunnah. Ya, dia kurang dalam pengucapan gunnahnya, maka ini termasuk kesalahan. Contoh yang kurang, kita waqaf ya. Nasta'in, in, ya. Ini termasuk kurang. In. Yang tepat adalah nasta'in. Ada bainiyah, ada zaman bainiyahnya. Bainiyah itu mengalir sedikit suara. Bainiyah itu adalah mengalir sedikit suara. Suaranya tidak mengalir banyak, panjang, juga suaranya tidak terputus. Ya, namun mengalir sedikit ketika sukun. Ketika nun itu sukun, itu ada suara gunnah, ada suara nun yang mengalir sedikit. Tidak terlalu panjang, juga tidak terputus. Ya, bukan tidak mengalir sama sekali. Ya, namun mengalir tapi ya. Kalau tidak dialirkan sama sekali, maka masuk pada kesalahan yang pertama. Nasta'in, tidak mengalir sama sekali, ya. Maka masuk pada kesalahan yang pertama. Kita ulang. Ketika kita waqaf pada nun, hendaknya suara nun itu dialirkan sedikit. Nasta'in. Baik. Kemudian yang kedua, al-mubalaghah fi i'ta'iha haqqaha minal gunnah indal waqf 'alaiha. Ini kebalikan dari kesalahan yang pertama. Dia berlebih-lebihan ketika menunaikan haknya, sehingga suara gunnahnya itu memanjang ketika waqaf. Ketika dia waqaf pada nun atau mim, ya, dia berlebih-lebihan ketika menunaikan hak huruf ini, sehingga gunnahnya memanjang.
Ya, contoh pada kalimat sebelumnya nasta'in dia baca dengan nasta'in, memanjangkan munah. Ini kebalikan dari kesalahan yang benar adalah tengah-tengah antara keduanya. Tengah-tengah antara kedua kesalahan tersebut. Kalau kesalahan yang pertama itu suara nunnya tidak mengalir sama sekali, ya. Adapun kalau kesalahan yang kedua, suara nunnya mengalir namun terlalu lama, terlalu banyak, ya. Yang benar adalah suara nun ketika waqaf itu mengalir namun sedikit, ya. Kemudian yang keempat, tafkhimuha, membacanya dengan tebal. Contohnya an-nur. Dia baca dengan tebal pada nun. Baik. Kemudian yang kelima, taqaninu gunnatiha idza syuddidat. Yaitu taqnin itu bacaan membaca dengan, kalau saya tidak salah dalam bahasa kita, membaca dengan cara yang mendayu-dayu, dengan cara yang menaik turunkan nadanya, menaik turunkan nada dan bacaannya pada gunnah. Ini makna taqnin. Ketika nun tersebut dalam keadaan bertasydid. Ya, contoh adalah minal jinnati wan nas, atau menggetarkan jin, jin, ya, dibuat mendayu-dayu, kemudian dibuat naik turun, dibuat bergetar, ya. Ini adalah suatu kesalahan. Yang tepat adalah datar. Kalau dalam satu huruf, bagaimana dahulu yang kita sebutkan, apabila kita membaca satu kalimat, ya, dan dalam satu huruf, hendaknya nada kita itu tetap tidak naik turun. Ya. Adapun dalam huruf yang berbeda maka tidak mengapa. Di dalam satu huruf hendaknya suara kita itu datar, tidak naik turun. Atau minal jinnati wan nas. Ya. Memang mungkin terdengar kurang enak daripada dibuat mendayu-dayu. Ya, mungkin terdengar kurang enak daripada kalau dibuat mendayu-dayu. Namun inilah cara baca yang tepat. Inilah cara baca yang tepat. Baik. Selanjutnya adalah ro, huruf ro, ya. Huruf ro. Mungkin ini adalah huruf yang kita bahas, huruf terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Huruf ro. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ro. Yang pertama adalah ibdaluha ghainan, yaitu mengganti suara ro dengan suara ghain. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pada sebagian daerah di Indonesia ada orang yang mengucapkan R itu dengan ghain. Dan sebagian daerah di Indonesia ada orang daerah tertentu yang mengucapkan ro itu dengan ghain. Ya. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an, R dengan ghain. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an hal ini terbawa.
dia membaca ro dengan ghain. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Au sautan famiyan aiman. Ya. Kalau tadi itu dia ganti dengan ghain, yang ini dia menggantinya dengan suara yang berasal dari mulut, suara mengambang dari mulut. Suara mengambang dari mulut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini bukan ghaib namun suara yang mengambang. Ini juga termasuk suatu kesalahan yang sering terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, tafkhimha fi mahalli tarqiq, yaitu mentafkhimkan ghain ketika seharusnya dibaca dengan tarqiq, menebalkan huruf ghain di saat yang seharusnya dibaca dengan tipis. Atau kebalikannya, wa tarqiquha fi mahalli tafkhim, atau menipiskan ro dari ghain ro ya apa? Menipiskan ro di saat yang seharusnya dibaca dengan tebal. Ya. Kalau yang sebelumnya adalah menebalkan ro di saat yang seharusnya dibaca dengan tipis. Contoh muzakkir, muzakkir, ya, dia tebalkan ro-nya. Wa tarqiquha fi mahalli tafkhim, yaitu menipiskan ro seharusnya dibaca tebal. Menipiskan ro di saat yang seharusnya dibaca tebal. Contoh Maryam, Maryam. Ya, Maryam. Maryam di sini harusnya dibaca tebal. Karena sebelumnya adalah fathah. Ya. Tiap ro yang mana sebelumnya didahului oleh fathah atau dhamma, maka dibaca tebal. Dan setiap ro yang sebelumnya didahului kasroh, maka dibaca tipis kecuali pada keadaan tertentu. Ya, seperti apabila setelah ro huruf isti'la, maka dibaca tebal walaupun sebelumnya belum ro adalah kasroh. Ya. Tapi secara umum apabila sebelum ro adalah kasroh, maka dibaca di sini secara umum ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, kalau yang tipis dibaca tebal dan yang tebal dibaca tipis, maka ini juga termasuk suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, al-mubalaghah fi takririha idza kanat musyaddadatan aw sakinatan. Terlalu berlebihan dalam mentakrirnya. Takrir di sini adalah menggetarkan suara ro. Di antara sifat ro dan sifat yang hanya dimiliki oleh ro adalah bergetar ketika mengucapkannya. Ar. Ya. Kalau terlalu berlebihan dalam menggetarkannya, ya, khususnya ketika ro ini bertasdid atau ketika ro ini sukun atau ketika kita wakaf pada ro terlalu berlebihan dalam menggetarkannya, maka ini termasuk kesalahan. Contoh ar-razzaq, yarji'u ini dia terlalu banyak menggetarkannya. Kemudian yang keempat, nutquha syadidatan. Dia membacanya dengan syiddah, dengan sifat syiddah. Ya. Sifat syiddah itu adalah tertahannya suara. Sifat syiddah adalah tertahannya suara. Jadi dia membaca ro dengan menahan suara ro. Membaca ro dengan menahan suara ro. Ini kesalahan yang sering terjadi ketika ro itu bertasydid atau ketika ro itu sukun. Contoh ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Suara ro-nya
tidak mengalir sedikit. Jadi kita sampaikan pada nun ya. Ro ini juga memiliki sifat bainiyah sama dengan nun tadi. Memiliki sifat bainiyah yaitu mengalirnya suara sedikit ketika mengucapkannya. Ya, ada suara ro-nya harus mengalir sedikit. Jangan sampai tertahan suaranya. Kalau sampai tertahan suara ro-nya, maka jatuh pada kesalahan yang disebutkan oleh Syekh. Ya, yang disebut dengan syiddah. Kalau sampai tertahan suaranya, maka inilah yang dinamakan syiddah. Ya. Juga jangan sampai suaranya mengalir terlalu lama, terlalu banyak. Ya, kalau sampai mengalir terlalu banyak, inilah yang dimaksud dengan kesalahan pada poin ketiga tadi. Al-mubalaghah fi takdiriha. Itu terlalu berlebihan dalam menggetarkannya. Ya, yang benar adalah roh itu sedikit suaranya sedikit mengalir. Tidak tertahan juga tidak banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang kelima, dhammu syafatain asna'a nutqiha. Ini termasuk kesalahan yang sering terjadi, yaitu memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan ro. Ya, memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan ro. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ro-nya dimonyongkan. Nah, bibirnya dimonyongkan. Ini termasuk kesalahan. Ya, kaidahnya yang tepat adalah memonyongkan bibir itu tidaklah terjadi, tidaklah dilakukan kecuali pada huruf-huruf yang berharokat dhammah. Kecuali pada setiap huruf yang berharokat dhammah, maka harus dimonyongkan. Bu, tu, ju, dan lain sebagainya. Apabila berharokat dhammah harus dimonyongkan. Yang kedua, pada wawu yang sukun. Ada wawu yang sukun, wawu harus dimonyongkan. Au harus dimonyongkan. Jadi memonyongkan bibir hanya pada dua keadaan tersebut. Pada setiap huruf yang berharokat dhammah, yang kedua adalah pada wawu yang sukun. Adapun pada selain kedua hal tersebut, maka tidak perlu memonyongkan kedua bibir. Bahkan kalau memonyongkannya termasuk kesalahan. Dan ini sering terjadi pada ro. Mungkin dia ingin menebalkan ro dengan cara memonyongkannya. Ya. Mungkin dia mengira cara menebalkan ro itu adalah dengan memonyongkan kedua bibirnya. Ini tidak tepat. Dahulu pernah kita bahas bahwasanya cara menebalkan suatu huruf, dan ini huruf apa saja, cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lisan kita ke atas. Hanya itu. Dengan mengangkat pangkal lisan kita ke atas. Tanpa memainkan kedua bibir. Ya, cukup mengangkat pangkal lisan kita ke atas. Itulah cara menebalkan suatu huruf. Baik, kemudian yang keenam, adam bayaniha idza sakanat lil waqaf. Tidak memperjelas suara ro apabila dia waqaf pada ro. Tidak memperjelas suara ro apabila dia waqaf pada ro. Misalkan khus. Suara ro-nya lemah, tidak jelas. Dan kata Syekh ini termasuk suatu kesalahan. Bahkan ini juga termasuk kesalahan yang sering terjadi. Ya, dahulu Ana juga mendapatkan ketika bertalaqi pada sebagian guru Ana yang mengajarkan demikian. Karena beliau mendapatkannya dari guru sebelumnya juga demikian. Ya. Kata Syekh ini termasuk suatu kesalahan. Karena asalnya setiap huruf itu harus diucapkan dengan jelas. Ini asal. Ya. Memang kecuali dalam keadaan tertentu ya.
Namun asalnya, secara asal adalah setiap huruf itu harus diucapkan dengan jelas. Ya, bukan dengan samar, namun dengan jelas. Ini asalnya. Kecuali nanti dalam keadaan tertentu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.